Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yanas 20 channel, sahabat muslim semua. Ini adalah kisah pernikahan antara Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Dalam kitab Bada'i al-Zuhur fi Waqa'i al-Duhur karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas al-Hanafi, dikisahkan ketika Nabi Adam turun dari mimbar, kemudian beliau duduk di antara para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menidurkan Adam karena tidur adalah istirahatnya badan. Di saat tidur, Nabi Adam bermimpi melihat Hawa sebelum diciptakan. Setelah melihatnya, Nabi Adam jatuh hati padanya. Kemudian di saat Nabi Adam masih tidur, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Hawa dari tulang rusuk bagian kiri Adam, sama bentuknya dan mempercantik ciptaannya melebihi 1000 bidadari. Hawa dan keturunannya lah secantik-cantiknya perempuan sampai di hari kiamat nanti. Hawa mempunyai 700 ikatan pada rambut dan tingginya sama dengan Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi gelang dan perhiasan dari surga yang mengkilap melebihi sinar matahari. Saat Nabi Adam terjaga dari tidurnya, dia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Ia ditanya oleh malaikat, "Wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?" Berkatalah Adam, "Seorang perempuan, sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya." "Siapa namanya?" tanya malaikat lagi. "Hawa," jawab Adam. "Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?" tanya malaikat lagi. Adam pun menjawab, "Untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan bagiku, dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah." Kemudian timbul hasrat dalam diri Nabi Adam. Dia ingin menyentuh Hawa. Seketika itu juga malaikat Jibril melarangnya dan mengatakan, "Dia belum halal bagimu dan engkau harus menikahinya terlebih dahulu." Kemudian Nabi Adam alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai Tuhanku, nikahkan aku dengan Hawa." Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjawab, "Baiklah, tapi ada maharnya." Nabi Adam sangat gembira mendengar jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan untuk menikahi Hawa. Nabi Adam bertanya, "Apa maharnya wahai Tuhanku?" Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Maharnya adalah membaca sholawat atas nama yang tertulis di atas pintu arsy." Nabi Adam bertanya lagi untuk meyakinkan dirinya, "Apakah dengan membaca sholawat itu aku akan engkau nikahkan dengan Hawa ya Tuhanku?" Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya, kau harus membacakan sholawat pada nabiku dan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Nabi Adam bertanya, "Siapakah Muhammad itu ya Tuhanku?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Dia adalah anak cucumu nanti dan dia adalah penutup para nabi. Andai bukan karena dia Muhammad, aku tidak akan menciptakan makhluk." Di tengah kebingungan Nabi Adam bagaimana mengucapkan sholawat atas nama Nabi Muhammad SAW, kemudian malaikat Jibril mengajarinya dengan ucapan, "Sallallahu ala Muhammad." Sahabat Enos 20 channel, inilah sholawat yang kita kenal sampai sekarang dengan sebutan sholawat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menikahkan Nabi Adam dengan Hawa, dan itu bertepatan hari Jumat setelah tergelincirnya matahari. Karena itulah sahabat Enas 20 channel disunahkan menikah pada hari Jumat. Setelah Nabi Adam menikah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada malaikat Ridwan, sang penjaga surga, untuk membuatkan perkemahan dan merias para wildan atau pelayan surga dan para bidadari. Nabi Adam dan Hawa lalu berkeliling menaiki unta dan akhirnya sampai di pintu surga dan mereka terdiam sebentar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Adam, "Ini surgaku dan istana kemuliaanku. Masuklah kalian dan makanlah apa yang ada sesuka hati kalian, dan janganlah kalian mendekati pohon yang satu ini, pohon khuldi. Niscaya kalian tergolong orang-orang zalim." Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Malaikat yang menjadi saksi atas pernikahan mereka kemudian mengantar Nabi Adam dan Hawa masuk ke surga. Nabi Adam dan Hawa hidup berbahagia di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian iblis yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dalam surga karena telah membangkang perintahnya untuk menyembah Nabi Adam di saat Nabi Adam diciptakan, mengetahui kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa di dalam surga. Iblis pun ingin menepati janjinya untuk membalas dendam dengan tujuan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya.
Iblis kemudian menggoda pasangan tersebut agar memakan buah khuldi. Tujuannya agar mereka dikeluarkan dari surga seperti yang dia rasakan. Iblis berkata, "Wahai Adam, sesungguhnya Allah melarang mendekati dan memakan buah dari pohon itu karena tidak ingin kemuliaanmu menyamai malaikat. Ketahuilah wahai Adam, jika engkau memakan buah khuldi itu, niscaya engkau akan kekal di dalam surga selama-lamanya." Pada awalnya Nabi Adam dan Hawa selalu menolak untuk memakan buah khuldi itu karena mereka takut akan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena godaan iblis yang begitu kuat, pada akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa luluh dan memakan buah khuldi tersebut. Setelah memakan buah khuldi itu, tampaklah aurat-aurat mereka dan mereka berusaha menutupinya dengan dedaunan. Peristiwa ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 20-22. Mengetahui hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan memerintahkan mereka untuk keluar dari surganya. Nabi Adam dan Ibu Hawa bertobat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu terdapat tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditetapkan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Mengutip dari buku Kisah-Kisah Penuh Hikmah Para Nabi dan Rasul karya Abu Yahya, dijelaskan bahwa keduanya tidak diturunkan di lokasi yang sama, melainkan dipisah. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di salah satu gunung yang ada di Sri Lanka, sementara Ibu Hawa diturunkan di Jeddah, Saudi Arabia. Pasangan manusia pertama di bumi ini pun berpisah selama 300 tahun. Selama perpisahan itu, Nabi Adam alaihissalam menghabiskan waktu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertobat dan meminta agar segera dipertemukan kembali dengan istrinya. Setiap pagi, siang, dan malam, Nabi Adam alaihissalam begitu merindukan sang istri, Ibu Hawa. Ia juga sangat setia dan berharap akan segera dipertemukan kembali. Begitu besar rasa cinta Nabi Adam kepada istrinya, sehingga Nabi Adam tidak pernah menyerah dan terus mencari Ibu Hawa. Kisah permohonan Nabi Adam alaihissalam ini pun diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 23 yang artinya, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Melihat kesungguhan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya menerima tobatnya dan memberikan rahmat. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang, memberi ampunan kepada orang yang bertobat dari kesalahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril memberikan petunjuk agar menuntun mereka untuk dapat bertemu kembali. Akhirnya mereka kembali dipertemukan di Jabal Rahmah, Padang Arafah, setelah saling mencari selama ratusan tahun. Jabal Rahmah sendiri terletak di sebelah timur Padang Arafah, 20 km dari kota Mekah. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menangis haru. Mereka melepas rindu dengan saling berpelukan dan menangis penuh haru. Selanjutnya, Nabi Adam dan Ibu Hawa memulai hidup baru. Keduanya tinggal di gua yang besar dan lebar. Gua tersebut terletak di dataran tinggi. Untuk bertahan hidup sehari-hari, Nabi Adam diajari oleh malaikat Jibril untuk beternak, mengolah lahan pertanian, dan perkebunan buah-buahan. Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa merasakan lagi sukacita dan kebahagiaan menjalani kehidupan sebagai suami istri. Lalu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, keduanya melanjutkan keturunannya. Mereka kemudian dikaruniai anak kembar yang bernama Qabil dan Iklimah. Qabil berjenis kelamin laki-laki dan Iklimah berjenis kelamin perempuan. Tak lama kemudian lahir kembali sepasang anak kembar kedua yang diberi nama Habil dan Labuda. Habil berjenis kelamin laki-laki dan Labuda berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya Nabi Adam menikahkan anak-anak mereka. Qabil dinikahkan dengan Labuda, sementara Iklimah dinikahkan dengan Habil. Selama hidup di bumi, mereka memiliki banyak sekali keturunan, hingga manusia yang ada di bumi saat ini disebut sebagai anak-anak Adam dan Hawa. Demikianlah kisah pernikahan Nabi Adam dan Ibu Hawa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyaratkan sholawat atas kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nama Nabi Muhammad SAW telah terukir indah di atas pintu arsy jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Sahabat Enas 20 Channel, sahabat muslim semua, para ulama mengajarkan kita untuk selalu memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad SAW, karena beliau ini adalah sumber cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasihnya yang bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kita. Di antaranya kita nanti bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat, bisa mendatangkan banyak rizki yang tak terduga, dimudahkan segala urusan dan masalahnya, dan diberi ketenangan dalam hidupnya. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.